Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anirawan dari kelas TID. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang internet. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu sejarah singkat perkembangan internet. Internet pertama kali muncul pada tahun 1996 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang diberi oleh ARPA. ARPA itu dimaksud dengan Advanced Research Projects Agency. Membangun jaringan internet pertama kemudian diberi nama ARPANET. ARPANET inilah yang terjadi yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet kita kenal saat ini. Di tahun 1980-an barulah internet dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika sendiri. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah dipakai 4 tahun setelahnya, tepatnya di tahun 1984, lalu National Citation Foundation Network didirikan dan dikembangkan di tahun 1998. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun, internet hasil pengembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga sekarang ini. Dulu informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks, dan pada tahun 1990 layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WW World Wide Web mulai dikembangkan oleh Share. Di tahun 1993 Internetic pun didirikan agar melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994 internet masuk ke negara kita Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi internet dan pula etika dalam mengirim email. Pengertian internet menurut para ahli. 1. Sibero. Menurut Sibero, pengertian internet adalah suatu jaringan yang menghubungkan komputer secara global. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa internet dapat juga disebut sebagai jaringan alam, yaitu jaringan yang sangat luas. Adapun menurut Surwono, pengertian internet adalah suatu kumpulan jaringan yang memiliki skala global di mana tidak seorang pun dapat bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. Menurut Berners-Lee, pengertian internet adalah suatu jaringan terdiri dari beberapa jaringan. Hal ini jelas merujuk pada konsep di mana suatu jaringan komputer tertentu atau jaringan lokal juga bisa terhubung ke suatu jaringan lainnya. Adapun menurut Netzel, definisi internet adalah suatu koridor berbagai jenis sumber daya yang padanya, dan setiap sumber daya tersebut diakses melalui piranti yang berbeda-beda. Adapun menurut Lani Siharta, pengertian internet adalah suatu bentuk interkoneksi dari sebuah jaringan komputer di mana dapat memberikan bentuk layanan informasi secara lengkap. Lebih lanjut dan menyatakan bahwa internet juga merupakan rekan maya atau virtual yang mampu dan yang bisa digunakan dalam media bisnis, politik, dan bahkan untuk hiburan semata.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam mengirim email. Penerima. Pastikan penerima adalah pihak yang berkepentingan. Pastikan kita menulis email dengan benar. Ada baiknya kita menggunakan address book supaya tidak salah menulis email. Yaitu dua CC atau carbon copy. Pastikan CC berisi pihak-pihak yang perlu mengetahui informasi email yang akan kita kirim. Pastikan juga dicantumkan di sini, dituliskan secara cepat. Kalau perlu silahkan menggunakan address book supaya tidak salah menulis email. Yang ketiga itu subjek atau judul. Pada subjek silahkan mengisi dengan judul yang panjang, yang tidak terlalu panjang dan tetapi jangan terlalu pendek. Hindari judul hanya yang bersifat re atau hindari judul yang selalu diulang-ulang, misalnya re, re, re. Yang keempat itu sopan. Berikan sapaan pada awal pesan. Sapaan yang bisa resmi, misalnya yang terhormat, customer care, atau disebutkan namanya, misalnya Bapak Adi. Sopan ini merupakan salah satu tanda etika dari pengiriman email. Yang kelima, bahasa. Gunakan bahasa yang sopan dan dapat dipahami dengan baik. Yang keenam itu footer. Pada bagian footer, cantumkan nama Anda. Footer digunakan identitas kita. Yang ketujuh itu lampiran. Perhatikan ukuran lampiran yang akan dilampirkan. Yang kedelapan, tanggal. Perhatikan setting tanggal pada komputer Anda. Pastikan tanggal dan jam diisi dengan tepat. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang 4 perangkat keras yang untuk mengakses internet. Yaitu satu, perangkat komputer, switch atau hubungi, router. Yang keempat itu modem atau internet. Ada juga di sini tentang 5 fasilitas yang terdapat dalam internet, yaitu satu, pencari, contohnya Google dan lain-lain. Yang kedua itu social network, yaitu contohnya Facebook, Instagram dan lain-lain. Yang ketiga itu chatting, contohnya WhatsApp, Line dan lain-lain. Yang keempat, email, contohnya Google Mail, Yahoo Mail dan lain-lain. Yang kelima itu forum, contohnya Kaskus, Detik Forum dan lain-lain. Dan ada juga jelaskan perbedaan karakter dan hacker. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan karakter dan hacker. Hacker itu adalah satu, karakter dalam menganalisis kelemahan bersifat merusak atau mengacak-acak karena hanya untuk keuntungan atau kepentingan diri sendiri, bisa merugikan pihak lain. Dua, karakter itu bersifat tersembunyi dengan menggunakan IP address yang sulit dilacak. Ketiga, karakter memiliki komunitas bersifat tertutup dan tersembunyi. Hanya orang-orang yang tertentu bisa mengaksesnya. Sedangkan hacker, yaitu satu, hacker dalam menganalisis kelemahan suatu sistem tanpa merusak aslinya, dikarenakan hanya mencari kelemahan atau celah keamanan. Dua, hacker memiliki etika serta dan menyadari seluruh akibat dari apa yang dilakukannya dan bertanggung jawab atas yang dilakukannya. Ketiga, tidak segan-segan untuk berbagi ilmu pada orang lain dan untuk ilmu pengetahuan dan kebaikan. Empat, hacker memiliki komunitas yang terbuka untuk memperdalam ilmu dan memperbanyak pemahaman tentang sistem operasi bagi sesama hacker. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan adapun dampak positif internet, yaitu satu,
menambah wawasan pengetahuan, menjadi media komunikasi. Yang ketiga, mencari lowongan pekerjaan. Yang keempat, melakukan transaksi yang berbisnis. Contohnya, ketika kita mempunyai hobi, kita juga bisa di situ mengutarakan ide kita dengan cara menggunakan tulisan ke dalam internet. Adapun dampak negatif dari internet, yaitu satu, pornografi, tersebarnya informasi palsu, menampilkan kekejaman. Yang kelima, penipuan. Contohnya, penyebaran luas informasi yang bersifat hoax dan bisa merugikan orang lain. Adapun di sini jelaskan jenis-jenis jaringan internet berdasarkan jangkauannya, yaitu satu, LAN, Local Area Network, merupakan jaringan komputer berskala kecil, biasanya hanya di dalam sebuah gedung, sekolah atau kampus. Adapun yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. MAN di sini MAN mempunyai ruangan lingkup lebih luas dari LAN. Biasanya meliputi antar wilayah dalam suatu provinsi, seperti jaringan antar kota. Yang ketiga itu WAN, Wide Area Network, memiliki jangkauan geografis yang luas dari MAN, sering mencakup sebuah bahkan antar benua. Yang keempat itu internet. Jangkauan internet mencakup seluruh dunia, merupakan jaringan yang terbentuk dari kumpulan WAN yang berhubungan dengan internet. Menggunakan komputer, kita berkomunikasi dengan komputer lain di seluruh dunia asalkan terkoneksi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang fungsi internet. Adapun fungsi internet yaitu sebagai media komunikasi. Yang kedua itu media untuk akses informasi. Era internet merupakan era keterbentukan, artinya internet dengan kehadiran internet, maka manusia lebih gampang mengakses berbagai informasi penting. Bila dulu manusia akan membaca buku, mendapatkan informasi, maka sekarang dia hanya membuka internet. Yang ketiga itu media bertukar sumber daya. Ada banyak orang yang ingin berbagi sumber daya atau data kepada orang lain seluruh dunia. Hal itu dilakukan dengan melalui internet. Yang keempat itu sebagai media untuk akses berita. Berbagai peristiwa dan tempat yang ada di seluruh dunia bisa dilihat melalui berbagai situs berita online atau media. Baiklah, saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan teknologi WiFi dan jelaskan proses penyambungan menggunakan WiFi hotspot. Teknologi WiFi ini merupakan teknologi yang berbasis pada standar IEEE 8211. Pemegang merek dengan WiFi yaitu WiFi. Aliansia mendefinisikan WiFi sebagai produk jaringan wilayah lokal nirkabel. Yang dimaksud di sini yaitu WLAN. Apapun yang didasarkan pada standar Institute of Electrical WiFi adalah jaringan area lokal atau LAN, Local Area Network, yang tidak memerlukan kabel dengan koneksi kecepatan yang tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat internet dalam bidang bisnis dan pemerintahan. Di sini internet sangat bermanfaat di kalangan bisnis. Akan lebih menjadikan bahkan lebih besar dibandingkan dengan bisnis konvensional yang memiliki banyak kendala dalam proses promosi atau publikasi serta masalah
fleksibilitas. Adapun manfaat dalam bidang akademis, sarana mencari informasi. Manfaat internet yang pertama yaitu sebagai sarana untuk mencari informasi di dunia pendidikan. Yang kedua itu ada sarana mempermudah pencarian referensi. Yang ketiga itu internet sebagai sarana pembelajaran. Yang keempat itu menyediakan fasilitas multimedia. Yang kelima itu sebagai penyedia sumber informasi di relatif murah. Yang ketujuh itu internet menjadi sarana untuk mencari beasiswa. Yang kedelapan, mendorong penguasaan bangsa asing. Yang kesembilan, mendorong kreativitas dan kemandirian. Yang kesepuluh itu sarana pendidikan jarak jauh. Adapun dalam manfaat pemerintahan, yaitu menjadi media informasi resmi. Yang kedua, menjadi media kampanye pemerintah. Yang ketiga itu memudahkan penyampaian aspirasi masyarakat. Yang keempat itu mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik. Yang kelima itu memudahkan sistem Adapun di sini yang dimaksud dengan input device. Input device merupakan perangkat keras komputer yang memungkinkan pemasukan data ke dalam sistem komputer. Data dapat berupa huruf, angka, gambar, suara, audio, video, dan gerakan. Peralatan input. Satu yaitu keyboard. Keyboard merupakan piranti pemasukan data dalam data yang dapat mengubah huruf, angka, ataupun kode lain menjadi isyarat atau sinyal listrik yang dapat diproses oleh komputer. Secara garis besar, sistem keyboard biasanya terdiri atas tombol-tombol pengetikan tata ketik huruf atau angka menyerupai tata letak pada mesin, tapi dengan tombol yang punya mengendalikan gerakan kursor atau layar. Jenis keyboard. Keyboard 101 keyboard muncul di layar monitor. Saat ini piranti penunjuk banyak dimanfaatkan terutama pada aplikasi yang berbasis GUI, yaitu Graphical User Interface. Yang ketiga itu mouse. Mouse adalah piranti penunjuk yang pada saat ini telah digunakan secara umum. Mouse juga menunjukkan data atau perintah yang ditampilkan pada layar monitor. Menggunakan mouse baru maka setelah Windows muncul dengan tampilan Graphic User Interface. Yang keempat itu ada trackball, point, stick, touchpad, dan touchscreen. Trackball memiliki fungsi yang sama dengan mouse, yaitu untuk memilih perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Yang kedua itu point stick, adalah alat penunjuk yang berwujud seperti karet penghapus pada pensil yang biasanya terletak pada laptop. Yang ketiga itu touchpad, piranti penunjuk yang berupa tempat datar guna menggeser penunjuk pada layar monitor dengan cara menggeserkan tangan di atasnya. Yang keempat itu touchscreen, yaitu layar sentuh, adalah piranti penunjuk berupa monitor yang dibuat sangat peka sehingga memungkinkan pemakaian untuk menunjuk dan menyentuh langsung untuk mengaktifkan suatu perintah. Yang kedua itu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang komponen hardware. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware. Hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer atau laptop yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Jadi biasanya dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer
yang berguna untuk melakukan proses input, proses dan output. Yang ke yang kede yang ketiga itu jelaskan fungsi dari peralatan input atau output device. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi input device. Input device disalahgunakan bisa berdampak buruk, seperti untuk memata-matai korban dalam kamera dan mikrofon. Fungsi dari peralatan input. Mouse biasanya dipakai di PC. Keyboard digunakan untuk mengetik. Mikrofon menginput sinyal berupa suara. Kamera digunakan untuk mengambil gambar. Joystick dipakai untuk bermain di konsol, biasanya sebagai pengganti dan mouse di PC. Empat itu saya akan menjelaskan tentang pointing device. Pointing device adalah perangkat yang berfungsi untuk menjalankan atau menggerakkan kursor pada komputer atau laptop. Contoh pointing device adalah mouse, touchpad, trackball, dan drawing pad. Di sini juga ada tentang perbedaan input device dengan pointing device. Yang dimaksud di sini input device merupakan perangkat komputer yang menggunakan pemasukan data ke dalam sistem komputer. Ada juga di sini yang dimaksud dengan pointing device adalah device atau perangkat yang berfungsi untuk menjalankan atau menggerakkan kursor pada komputer atau laptop. Ya, itulah device.